Banyak orang tidak mengenal bahwa penemu kursi listrik hukuman mati adalah seorang dokter gigi. Siapakah dia? Kali ini kita akan mengenal dokter penemu kursi listrik hukuman mati, alasan dan sebab apa dia menciptakan kursi listrik pencabut nyawa. Dan apa yang terjadi saat tubuh manusia dieksekusi oleh aliran listrik sampai mati. Pada tahun 1890, seorang narapidana penjara Auburn di New York, Amerika Serikat, bernama William Kembler menjadi orang pertama yang dieksekusi mati dengan kursi listrik. Kembler didakwa karena membunuh istrinya, Matilda Ziegler, dengan kapak saat terpengaruh alkohol. Hukuman mati Kembler dilakukan pada pukul 6.38 pagi. Di ruang eksekusi penjara Auburn pada 6 Agustus 1890. Ia dijatuhi hukuman mati dengan kursi listrik. Saat proses eksekusi dilakukan, ia dikawal menuju kursi listrik yang sudah terpasang di tengah ruangan. Seorang algojo yang juga merancang kursi tersebut, Edwin R. Davis, mengikat kedua tangan dan kakinya. Juga memasangkan elektroda pada kepala dan punggung Kembler. Bahu Kembler pun perlahan terangkat karena muatan arus 700 volt mulai mengaliri ke tubuhnya. Ia tersengat listrik selama 17 detik hingga pakaian dan sebagian tubuhnya terbakar. Lantas, sengatan kedua dengan arus sekitar 1030 volt dinyalakan. Ia masih hidup, tapi pingsan. Kembler benar-benar meninggal setelah 2 menit tersetrum. Jurnalis New York Times yang hadir di sana menggambarkan bau hangus yang tak tertahankan di ruang eksekusi. Sementara autopsi menunjukkan elektroda yang menempel di punggung Kembler telah membakar tubuhnya hingga ke tulang belakang. Ide kursi listrik sebagai alternatif hukuman mati pertama kali diungkapkan oleh seorang dokter gigi yang bernama Alfred Southwick, yang berasal dari Buffalo, New York. Awalnya, ia mendengar berita seorang pria lanjut usia yang mabuk meninggal seketika setelah tak sengaja menyentuh terminal generator listrik. Ia berpikir mengeksekusi tahanan dengan listrik akan lebih manusiawi daripada hukuman gantung, dan menguji teorinya dengan percobaan ke hewan liar. Berbekal serangkaian laporan hukuman gantung yang gagal di Amerika Serikat, Southwick ikut menjadi bagian di dalam komisi yang diorganisir oleh Gubernur New York, David B. Hill. Namun, ternyata tidak semua pihak menerima metode hukuman mati ini dengan baik. Beberapa orang menganggap bahwa penggunaan listrik sebagai metode hukuman mati juga sangat kejam, dan bisa membawa penderitaan yang luar biasa bagi mereka yang dihukum. Namun di balik penolakan-penolakan yang terjadi, akhirnya ide Dr. Alfred Southwick ini bisa diterima Kongres dan disahkan sebagai cara untuk mengeksekusi seseorang yang dijatuhi hukuman mati. Dr. Alfred Southwick akhirnya dapat merealisasikan idenya dan dia dikenal sebagai penemu alat kursi listrik hukuman mati. Regulasi pertama yang memungkinkan penggunaan sengatan listrik mulai berlaku di New York pada tanggal 1 Januari 1889. Berbeda dengan kursi praktek dokter gigi yang sering kita lihat di ruangan tindakan praktek gigi, kursi listrik hukuman mati didesain memang khusus untuk mengeksekusi seseorang untuk mati. Kursi praktek dokter gigi pada awalnya ditemukan oleh seorang dokter gigi berkebangsaan Inggris bernama James B. Al Morrison pada tahun 1867. Bila kita duduk di kursi dental atau kursi praktek gigi, kita akan merasa nyaman dan bisa berbaring dengan enak. Tidak dengan kursi listrik hukuman mati. Posisi duduk seseorang yang akan dieksekusi akan dipaksa duduk dengan posisi badan tegak. Tangan diikat di pegangan lengan.
Kaki diikat di sandaran kaki kursi, efeknya yang dirasakan sangat berbeda. Saat seseorang terkena hukuman mati dengan kursi listrik, tubuhnya mengalami serangkaian reaksi dan dampak fisik yang sangat traumatis. Berikut ini adalah beberapa efek yang terjadi pada tubuh manusia saat terkena hukuman mati kursi listrik. Arus listrik yang tinggi mengalir melalui tubuh, menyebabkan kontraksi otot yang kuat dan tak terkendali. Ini termasuk kontraksi otot-otot tubuh, termasuk otot-otot jantung, yang dapat menyebabkan rasa sakit dan ketidaknyamanan yang ekstrim. Arus listrik yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada jaringan tubuh, terutama pada area yang terpapar langsung dengan elektroda listrik. Kulit, otot, dan jaringan lainnya dapat mengalami luka bakar serius dan nekrosis. Kursi listrik dirancang untuk mengalirkan arus listrik yang melintasi tubuh, termasuk melalui jantung. Ini dapat menyebabkan gangguan irama jantung yang serius, atau bahkan gagal jantung yang fatal. Arus listrik yang tinggi dapat merusak saraf-saraf tubuh, yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi saraf, mati rasa, atau bahkan kelumpuhan pada bagian-bagian tubuh yang terkena. Kondisi fisik yang terkena trauma dari arus listrik dapat menyebabkan kerusakan organ internal, termasuk kerusakan paru-paru, ginjal, hati, dan organ lainnya yang dapat berakibat fatal. Dampak yang dialami oleh tubuh saat terkena hukuman mati dengan kursi listrik sangat traumatis dan berpotensi menyebabkan rasa sakit yang tak terbayangkan dan cedera serius. Meskipun dalam beberapa kasus upaya dilakukan untuk meminimalkan penderitaan, penggunaan kursi listrik tetap menjadi sumber kontroversi di banyak negara yang masih menerapkan hukuman mati. Penyebab kematian akibat hukuman mati dengan kursi listrik dapat bervariasi, tergantung pada faktor-faktor, seperti kondisi fisik individu, durasi, dan intensitas arus listrik, serta upaya yang dilakukan untuk meminimalkan penderitaan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kematian dalam kasus hukuman mati dengan kursi listrik antara lain: fibrilasi ventrikel, yaitu kondisi di mana jantung berdetak secara tidak teratur dan tidak efektif dalam memompa darah. Jika fibrilasi ventrikel tidak segera dikoreksi, hal ini dapat menyebabkan gagal jantung dan kematian. Selain fibrilasi ventrikel, arus listrik yang kuat juga dapat menyebabkan henti jantung langsung. Arus listrik yang melalui jantung dengan intensitas yang cukup tinggi dapat menghentikan kontraksi jantung sepenuhnya. Ketika jantung berhenti berdetak, darah tidak dapat dipompa ke seluruh tubuh. Aliran arus listrik yang kuat melalui tubuh dapat menyebabkan kerusakan langsung pada organ dan jaringan. Terutama, organ yang berada dalam jangkauan arus listrik, seperti jantung, paru-paru, dan otak, dapat menderita kerusakan yang signifikan. Proses hukuman mati dengan kursi listrik menyebabkan stres fisik yang luar biasa pada tubuh terpidana. Arus listrik yang kuat dan tiba-tiba dapat menyebabkan kontraksi otot yang kuat dan menghasilkan panas yang signifikan di sekitar elektroda. Hal ini dapat memicu respons sistemik tubuh yang disebut shock. Shock adalah kondisi yang mengancam jiwa di mana aliran darah tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Beberapa dekade kemudian, metode ini mulai ditinggalkan dan digantikan dengan hukuman suntik mati. Pada awal tahun 2000, Nebraska menjadi negara bagian Amerika Serikat terakhir yang menerapkan sengatan listrik sebagai satu-satunya metode eksekusi narapidana. Dari tahun 1890 hingga 1972, hukuman mati kursi listrik digunakan sebanyak 4.251 kali eksekusi mati di Amerika Serikat. Sementara dari tahun 1976 hingga awal tahun 2000, telah digunakan pada 160 eksekusi.
Demikian cerita fakta tentang Alfred Southwick, seorang dokter gigi penemu kursi listrik hukuman mati. Semoga menjadi informasi yang berguna, dan tayangan ini bisa menambah wawasan ilmu teman-teman. Saya harap Anda terhibur. Jangan lupa untuk like dan komen channel Medis True Story. Nyalakan loncengnya, share video ini. Bantu kami mengembangkan channel ini. Like, subscribe Anda merupakan penyemangat kami untuk tetap berkarya, memberikan informasi menarik lainnya. Terima kasih.